Tiga, dua, satu. PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Tim Jimat punya cerita perburuan pusaka dari alam gaib. Cerita ini dikirimkan oleh Sutakrip dan Muhammad BI. Waktu telah menunjukkan menjelang jam 12:30 malam saat aku tiba di tempat tujuanku. Udara terasa sangat dingin. Walaupun kerah baju kurapatkan tetap terasa menggigit sampai ke tulang-tulang. Berdasarkan petunjuk yang kuterima, malam itu aku harus berada di sebuah tempat yang angker tepat jam 12:30 malam untuk menerima benda pusaka dari alam gaib. Situasi di tengah pekuburan yang penuh dengan semak-semak itu telah berubah jauh dibandingkan 20 tahun yang lalu. Saat ini telah menjadi sekitarnya rumah-rumah penduduk dan pohon-pohon tumbuh setinggi kepala di mana-mana.
itu terasa sangat menyeramkan. Sinar-sinar dari bintang-bintang di langit tidak cukup terang untuk bisa melihat dengan jelas. Aku duduk bersila dengan taksimnya di antara pepohonan. Rimbun daun yang bergerak tertiup angin terlihat seakan memunculkan bayangan makhluk menyeramkan di penglihatanku. Kubaca ayat perlindungan untuk melindungiku dari makhluk jahat maupun binatang buas. Samar-samar kulihat adikku sedang mengambil tempat sekitar 10 meter di depanku. Dan di sebelah kananku Yanto sedang berusaha untuk duduk. Tapi posisinya tidak memungkinkan untuk duduk karena rapatnya pepohonan. Waktu bergerak terus mendekati jam 12:30 malam tepat. Kang Mas, ayo kita ke sana. Ayo. Tiba-tiba suara-suara jangkrik dan seruing mendadak berhenti dan bulu kuduku merinding bangun. Tercium bau yang harum tapi aneh. Ku coba untuk konsentrasi membuka penglihatan gaibku. Pasti pusaka gaib itu sudah datang. Terlihat sinar terang melesak datang dari arah timur dan kemudian berputar-putar di atas kepalaku. Kubuka mataku dan melihat ke atas. Ternyata pusaka yang kutunggu telah datang dan sedang melayang di atas kepalaku berbentuk kepala tombak. Setelah berputar-putar selama beberapa saat, tombak pendek itu kemudian melayang turun dan mendadak menghujam ke arahku. Hatiku tercekak. Rasanya aku ingin berteriak dan meloncat menghindar, tapi tak kuasa bergerak karena tombak menukik tajam ke arah secepat kilat. Aku pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang akan terjadi. Tombak kulihat menembus diriku dan menghujam ke tanah di belakangku. Dengan berdebar-debar kuraba dadaku yang tertembus tombak. Ternyata tidak ada darah mengucur dan tidak ada rasa sakit tertembus tombak. Menurut perasaanku, tombak menghujam tanah tepat di belakangku secara 1 jengkal. Kuraba ke belakang untuk memastikan keberadaan tombak. Kuraba sekali, tidak ada benda apapun. 2 kali tidak ada apa-apa, hanya tanah, rumput. Pada yang ketiga kalinya tanganku menyentuh benda yang ternyata adalah tombak itu. Sebetulnya aku tidak perlu kaget karena saat tombak menukik dan menghujam ke arah diriku, tombak itu masih di dalam peralihan dari alam gaib ke alam nyata, sehingga tidak akan mungkin melukaiku. Tombak baru mewujud beberapa saat kemudian. Ku ambil tombak yang ternyata telah mewujud itu dan kulihat sangat indah.
Saat sedang mengagumi keindahan tombak, tiba-tiba terdengar suara kerontang yang keras di belakangku. Suara benda jatuh di atas aspal 100 meter dari tempatku bersila. Sebelumnya terlihat ada sinar melesat keluar dari tubuh Yanto, keluar dari kepalanya melayang menuju ke arah timur dan ternyata mewujud jadi pedang panjang bermata dua yang aneh dan jatuh di aspal dekat mobil diparkir. Kami semua dengan cepat berlari ke arah jatuhnya pedang, karena bila mana tidak segera disentuh, pedang akan masuk kembali ke alam gaib. Lampu mobil dinyalakan dan tombak yang kudapat kuteliti. Tombak berparmor khusus dengan gambar wayang kulit di pamornya membuatku geleng-geleng kepala karena indahnya dan karena seakan-akan baru saja keluar dari tungku pembuatan. Kulihat Yanto juga sedang meneliti pedang yang didapatnya dan mengagumi bentuknya yang gagah, di mana panjangnya lebih kurang semeter lebih. Setelah menyimpan tombakku, maka aku segera menuju ke tempat Budi tadi kulihat bersila. Ternyata Budi sedang berusaha mencari kujangnya yang menghujam masuk ke rimbunan semak-semak 3 meter di depannya. Setelah 1 jam lebih tidak ketemu juga, akhirnya kami memutuskan untuk mencarinya besok pagi saja saat terang tanah dan pulang ke tempat kami bermalam. Pagi-pagi sekali setelah sarapan pagi ala kadarnya, maka kami pergi lagi ke tempat kuburan itu dan suasananya telah berubah total pada saat terang. Rimbunan semak dan pepohonan hijau terlihat indah sekali dengan latar belakang yaitu puncak bebukitan. Di antara terlihat tanaman jagung, cabai dan pohon bunga-bunga yang indah menghambar berwarna-warni. Sejenak kami mengagumi keindahan ciptaan Allah. Puas menikmati keindahan alam, kami pun teringat akan benda pusaka yang belum ditemukan. Setelah mencari-cari bersama beberapa saat, kujang pusaka langsung ditemukan menghujam ke rimbunan pohon tomat. Kami pun kembali ke tempat bermalam untuk meneliti pusaka-pusaka yang kami dapat sambil mengagumi keindahannya dan membayangkannya cara membuatnya yang sangat rumit. Kupanjatkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian yang menakjubkan ini. Anda bersama tim Cimak.